Risma harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia terpaksa putus sekolah saat masih duduk di kelas 3 SMP. Bukan karena kemauan, tapi karena keadaan. Ibunya seorang janda yang harus bekerja sendiri, mereka hidup sederhana bersama sang nenek di sebuah rumah kecil. Hingga suatu hari, sebuah harapan datang. Tantenya yang tinggal di kota mengajaknya untuk ikut bekerja. Katanya Risma bisa membantu di warung bakso miliknya. Meskipun ibu dan neneknya berat hati untuk melepas Risma bekerja di kota, tapi Risma meyakinkan mereka. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa ke kota, Risma pun berangkat bersama sang tante, suaminya, dan 2 anak mereka yang datang menjemputnya. Setibanya di sana, semuanya terlihat normal. Risma diberi kamar sendiri, diperlakukan cukup baik, dan selama 7 hari pertama tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, semuanya berubah di hari ke-9. Pagi itu, tantenya dan seluruh anggota keluarga pergi. Mereka bilang ingin mengunjungi kerabat yang jaraknya cukup jauh. Anehnya, Risma tidak diizinkan ikut. Ia diminta tinggal sendiri di rumah dan tidak keluar rumah. Awalnya, Risma tidak berpikir macam-macam. Ia berinisiatif membereskan rumah untuk mengisi waktu luang. Setelah semuanya selesai, dia pergi beristirahat dan tertidur. Ia terbangun sekitar pukul 6 sore dan menyadari rumah masih kosong. Suasana terasa berbeda. Sunyi. Saat itu, ia mulai mendengar suara kompor menyala dari dapur, seperti ada orang yang sedang memasak. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Tidak lama setelah itu, terdengar suara orang menyapu lantai. Pelan, berulang, seperti seseorang berjalan di dalam rumah, padahal ia sendirian. Rasa takut mulai muncul. Ia memilih tidur lebih awal malam itu, berharap semuanya hanya perasaan. Namun justru di dalam tidurnya, sesuatu datang. Ia bermimpi melihat ibunya dan neneknya. Keduanya berdiri di kejauhan, memanggilnya pulang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Sekitar pukul 2 dini hari, Risma terbangun. Suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Saat ia berbalik untuk kembali masuk, seseorang menepuk pundaknya. Risma membeku. Tidak ada siapapun di belakangnya. Sejak saat itu, teror berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Piring-piring di dapur jatuh dengan sendirinya. Lemari terbuka. Pintu-pintu berderit. Dan di antara semua itu, terdengar bisikan-bisikan lirih. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Risma hanya bisa bersembunyi di bawah selimut, tidak berani bergerak. Ia bertahan tanpa tidur sedikit pun. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 pagi, tantenya pulang. Dengan kondisi ketakutan, Risma menceritakan semuanya. Tapi jawabannya di luar dugaan. Tantenya tidak mempercayainya. Semua dianggap hanya kelelahan atau halusinasi. Pagi harinya, Risma tidak bangun seperti biasa. Tubuhnya demam tinggi, badannya menggigil hebat, wajahnya pucat. Ia tidak mampu berdiri apalagi bekerja. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Bahkan setelah dibawa ke puskesmas, tidak ada perubahan. 2 hari berlalu, Risma hanya ingin satu hal, pulang. Ia akhirnya kembali ke kampung halaman. Tapi bukannya membaik, kondisinya justru semakin memburuk. Wajahnya mulai dipenuhi lebam-lebam aneh. Kepalanya sakit luar biasa. Tubuhnya semakin lemah, hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat. Namun, dokter tidak bisa memastikan penyakitnya. Tidak ada diagnosis yang jelas. Hingga 2 hari kemudian, Risma menghembuskan nafas terakhirnya. Saat tubuh Risma dimandikan, pemandi jenazah menemukan koin yang dibungkus kertas kecil dengan tulisan aneh di pundak Risma. Benda itu kemudian dibawa ke orang pintar. Dikatakan bahwa yang mereka temukan disebut sebagai media guna-guna, bagian dari sebuah ritual. Kecurigaan mulai mengarah ke satu hal yang paling gelap, tumbal. Dugaan semakin kuat saat tantenya tidak datang saat Risma meninggal. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Hingga beberapa hari kemudian, ia datang. Tapi ada yang berbeda. Ia terlihat lebih berhasil. Tubuhnya dipenuhi perhiasan emas. Sementara suaminya terlihat gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan.